Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari NIM 220662. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas ujian tengah semester, yaitu ujian manajemen produktivitas dosen pengampu Ade Faisal Mabtui SEMM. Di sini saya akan menjelaskan manajemen produktivitas materi 1 sampai materi 7 beserta resume pribadi. Yang pertama, materi 1 yaitu definisi tugas dan metode penelitian. Latar belakang. Produktivitas adalah faktor utama dalam keberhasilan individu maupun organisasi. Mencerminkan efisiensi dalam mengelola waktu, sumber daya, dan tenaga untuk mencapai hasil optimal. Dalam bisnis, produktivitas yang tinggi meningkatkan keuntungan, inovasi, dan keberlanjutan usaha. Di sektor pemerintahan, produktivitas memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk pelayanan masyarakat. Pada tingkat individu, produktivitas berkaitan dengan mencapai pribadi dan profesional. Sementara dalam pendidikan, produktivitas mahasiswa menentukan efektivitas dalam menyerap ilmu dan menyelesaikan tugas akademik. Namun, produktivitas menghadapi tantangan baik dari faktor internal seperti motivasi dan manajemen stres maupun eksternal seperti kebijakan organisasi dan teknologi. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input berupa waktu dan tenaga kerja menggunakan metode meliputi: pertama, output per jam kerja, mengukur jumlah output yang dihasilkan dalam 1 jam. Yang kedua, output per kerja, menilai efisiensi individu dalam produksi. Pertumbuhan produktivitas, membandingkan produktivitas dari waktu ke waktu. Yang ketiga, indikator kualitatif, melihat aspek kualitas kerja dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu tugas dalam produktivitas. Produktivitas meningkat melalui sinergi individu dan organisasi. Individu perlu mengembangkan keterampilan mengelola waktu dan bersikap proaktif. Organisasi berperan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, mendorong kolaborasi, serta memberikan kepemimpinan inspiratif. Strategi utama mencakup pemanfaatan teknologi, evaluasi kinerja, dan kebijakan fleksibel untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selanjutnya, penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas mencakup berbagai indikator yang memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output. Salah satu indikator utama adalah produktivitas tenaga kerja yang mengukur besarnya output yang dihasilkan per unit waktu atau per karyawan. Kesimpulannya yaitu produktivitas merupakan unsur krusial yang menentukan keberhasilan baik dalam ranah individu maupun organisasi. Di tingkat pribadi, kemampuan mengelola waktu, sumber daya, dan tenaga secara efisien sangat mendukung pencapaian target serta kemajuan karir. Sementara itu, pada tingkat organisasi, produktivitas yang optimal tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam bisnis serta pelayanan publik. Materi kedua yaitu ekivalensi. Pengertian ekivalensi. Ekivalensi adalah kesetaraan antara dua hal yang memiliki nilai, makna, atau efek yang sama, meskipun berbeda dalam bentuk atau tampilannya. Dalam berbagai konteks, ekivalensi dapat memiliki makna yang sedikit berbeda, namun intinya tetap sama. Selanjutnya, konsep ekivalensi. Konsep ekivalensi digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika. Dua objek dianggap ekivalen jika memiliki sifat yang sama dalam relasi ekivalensi. Yang kedua, logika. Dua pernyataan dikatakan ekivalen jika selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Yang tiga, bahasa. Ekivalensi dalam penerjemahan berarti menyampaikan makna yang sama dari satu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya, ekivalensi perusahaan.
Ekivalensi perusahaan merujuk pada metode perbandingan perusahaan yang dilakukan berdasarkan kinerja nilai dan ukuran bisnis yang sebanding. Konsep ini digunakan dalam berbagai analisis keuangan, investasi, dan strategi bisnis untuk menilai sejauh mana perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan secara objektif. Selanjutnya kesimpulannya yaitu ekivalensi adalah konsep kesetaraan dalam berbagai disiplin ilmu yang menunjukkan bahwa dua entitas memiliki makna, fungsi, atau nilai yang sama meskipun tampak berbeda. Selanjutnya materi ketiga yaitu penyebab dan dampak meningkatnya produktivitas. Penyebab meningkatnya produktivitas menurut Hasibuan 1996 atau 126, produktivitas adalah perbandingan antara output atau yang disebut hasil dengan input atau yang disebut masukan. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi, waktu, bahan, tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Selanjutnya, dampak peningkatan produktivitas. Lingkungan kerja yang sehat bukan hanya tentang kebersihan fisik dan keamanan, tetapi juga mencakup kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Kesejahteraan karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas, motivasi, dan hubungan di tempat kerja. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas karyawan. Sebagai HR, kita harus bisa membantu karyawan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas karyawan Anda. Salah satunya yaitu dengan membuat lingkungan kerja yang sehat untuk membantu meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas karyawan. Selain meningkatkan produktivitas karyawan, lingkungan kerja sehat secara fisik dan mental dapat meningkatkan kreativitas karyawan dalam berbagai cara, diantara yaitu mendorong kolaborasi dan meningkatkan inspirasi. Selanjutnya, kesimpulan ini, makalah ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas serta strategi yang dapat diterapkan oleh meningkatkannya produktivitas. Tidak hanya bergantung pada aspek individu seperti keterampilan dan motivasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi, lingkungan kerja, dan teknologi yang digunakan. Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi kerja, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu siklus produktivitas dan tahapan produktivitas. Konsep dasar produktivitas. Definisi produktivitas adalah konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis dan manajemen karena menggambarkan seberapa efisien suatu organisasi atau individu dalam menghasilkan output menggunakan input tertentu. Definisi produktivitas dapat bervariasi menurut berbagai ahli. Namun, pada dasarnya semua definisi tersebut menekankan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya yaitu siklus produktivitas. Siklus produktivitas adalah rangkaian langkah yang terstruktur dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas adalah proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya yang disebut input untuk menghasilkan output dalam suatu organisasi atau sistem. Pada dasarnya, produktivitas mengukur kemampuan atau suatu entitas untuk menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah input yang lebih sedikit. Dengan kata lain, pengukuran produktivitas memberikan gambaran sejauh mana sumber daya yang ada. Selanjutnya, tahapan manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah
Dalam praktiknya, manajemen produktivitas melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, yang meliputi perencanaan, strategi, peningkatan, implementasi, dan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya, yaitu dalam membahas mengenai manajemen produktivitas, dapat disimpulkan bahwa siklus produktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan itu berkelanjutan merupakan elemen krusial dalam mencapai efisiensi dan hasil yang optimal bagi organisasi. Selanjutnya, materi kelima yaitu evaluasi produktivitas. Pengertian produktivitas. Dewan Produktivitas Nasional dalam Suman mengatakan bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, Paul Mali juga menyatakan bahwa produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi, performansi, kualitas hasil merupakan komponen dari usaha produktivitas. Dengan demikian, produktivitas merupakan suatu kombinasi dari efektivitas dan efisiensi, sehingga produktivitas dapat diukur berdasarkan pengukuran output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Selanjutnya, siklus produktivitas. Suman 1984 memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas, productivity cycle, untuk dipergunakan dalam usaha peningkatan produktivitas terus-menerus. Konsep siklus produktivitas yang dikemukakan ini terdiri dari 4 tahap kegiatan utama, yaitu yang pertama, pengukuran produktivitas atau disebut measurement. Yang kedua, evaluasi produktivitas atau yang disebut evaluation. Yang ketiga, perencanaan produktivitas atau yang disebut planning. Yang keempat, peningkatan produktivitas atau yang disebut improvement. Selanjutnya, evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas penting dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi peningkatan atau penurunan produktivitas pada suatu perencanaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa melakukan evaluasi, penilaian terhadap suatu hasil pengukuran produktivitas menjadi rancu. Dalam arti, tidak bisa dilakukan apakah nilai produktivitas itu baik atau buruk. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor-faktor mempengaruhi langsung pada produktivitas adalah pengembangan teknologi, bahan baku, dan prestasi kerja para pekerja sendiri. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh langsung meliputi Heidi Rahman 1947, yaitu faktor kemampuan kerja yang dipengaruhi keterampilan dan pengetahuan kerja. Faktor motivasi memberikan pengaruh langsung pada prestasi kerja pekerja. Kondisi sosial pekerja mendapatkan pengaruh dari keadaan organisasi baik yang formal maupun informal. Kesimpulannya adalah produktivitas kerja merupakan kondisi untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menghasilkan produk individual, kelompok, dan organisasi. Produktivitas ditentukan oleh dukungan oleh semua sumber daya organisasi yang dapat diukur dari segi efektivitas dan efisiensi, yang difokuskan pada aspek-aspek A. Hasil akhir produk nyata yang dicapai, kualitas dan kuantitasnya. B. Durasi atau lamanya waktu yang digunakan untuk mencapai hasil akhir. C. Penggunaan sumber daya secara optimal. D. Kemampuan beradaptasi dengan permintaan pasar atau penggunaan produktivitas. Dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penilaian produktivitas menitik beratkan pada upaya untuk memotret hasil yang telah dicapai secara objektif sebagai bahan dasar ketika dilakukan pengukuran. Materi ke-6 yaitu perencanaan produktivitas. Perencanaan peningkatan sistem produktivitas. Perencanaan peningkatan sistem produktivitas seyogianya berdasarkan pada identifikasi akar penyebab penurunan produktivitas yang telah dilakukan dalam evaluasi sistem produktivitas. Program-program spesifik yang berkaitan dengan peningkatan atau perbaikan terus-menerus dengan sistem produktivitas harus didesain berdasarkan informasi yang diperoleh melalui analisis dan evaluasi secara komprehensif dan mendalam terhadap sistem produktivitas perusahaan itu. Selanjutnya, pengukuran produktivitas kerja.
Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Mengukur suatu produktivitas perusahaan dapat digunakan, yakni kuantitas hasil dan kuantitas penggunaan masukan tenaga kerja, singgungan dalam untuk keperluan pengukuran umum produktivitas tenaga kerja. Kesimpulannya adalah, dalam melaksanakan target produktivitas, sumber daya manusia memegang peran penting. Sebab, kegiatan perusahaan tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik tanpa didukung oleh sumber daya manusia, walaupun alat dan pelengkapnya yang digunakan sudah lengkap dan canggih. Selanjutnya materi ketujuh yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi produktivitas. Kualitas tenaga kerja yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Karyawan yang terampil dan berpengalaman cenderung lebih efisien dalam menyelesaikan tugas, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas keseluruhan. Yang kedua, teknologi. Teknologi merupakan salah satu pendorong utama produktivitas di era modern. Dalam banyak industri, penggunaan teknologi canggih telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Misalnya, otomatisasi proses produksi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Sebagai hasilnya, perusahaan yang mengadopsi teknologi baru seringkali dapat meningkatkan output mereka dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, proses kerja. Desain proses kerja yang efisien adalah elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas. Proses kerja yang tidak terstruktur atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Kesimpulannya adalah, peningkatan produktivitas merupakan aspek krusial dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti sumber daya manusia, teknologi, dan proses kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Kualitas tenaga kerja yang baik, penggunaan teknologi modern, dan desain proses yang efisien adalah kunci untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus pada pengembangan ketiga aspek ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Baik, selanjutnya resume buku yang telah saya pelajari yang berjudul Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Bab 7, Kiat Menghadapi Perubahan untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. Penulis Profesor Dr. Sondong P. Siagian MPA. Pendahuluan. Perubahan adalah keniscayaan dalam dunia kerja yang dinamis. Organisasi dan individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan cenderung lebih produktif dan sukses. Manajemen produktivitas tidak hanya berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia untuk merespon dan memanfaatkan perubahan secara positif. Resume ini akan membahas kiat-kiat penting dalam menghadapi perubahan dan bagaimana hal tersebut berkorelasi dengan peningkatan produktivitas kerja. Di sini ada poin-poin utama. Yang pertama yaitu memahami hakikat perusahaan. Yang kedua, membangun mindset adaptif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang keempat, komunikasi yang efektif dan transparan. Yang kelima, fleksibilitas dan agilitas dalam bekerja. Yang keenam, membangun kolaborasi tim yang solid. Yang tujuh, fokus pada tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang kedelapan, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, menghadapi perubahan bukanlah sekedar tantangan, tetapi juga peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan produktivitas dan membangun mindset adaptif, meningkatkan keterampilan, berkomunikasi secara efektif, mendorong fleksibilitas, membangun kolaborasi, dan tetap fokus pada tujuan individu dan organisasi dapat menavigasi perubahan dalam sukses dan mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Manajemen produktivitas modern harus memasukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sebagai salah satu kompetensi inti yang perlu dikembangkan. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi yang saya sampaikan dan resume yang telah saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.